Selamat datang di mata kuliah Telaah dan Pengembangan Kurikulum PAI. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi terkait tentang perencanaan pembelajaran PAI dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menyusun perencanaan pembelajaran PAI di satuan pendidikan, sekolah, atau madrasah. Definisi perencanaan pembelajaran PAI. Perencanaan pembelajaran PAI diambil dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran PAI. Perencanaan adalah proses menyusun langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan pembelajaran PAI adalah proses belajar mengajar yang bertujuan untuk menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan nilai-nilai keagamaan Islam pada peserta didik. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran PAI adalah proses sistematis yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam untuk merancang dan menyusun strategi, metode, media, serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif, bermakna, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Komponen utama perencanaan pembelajaran PAI berdasarkan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau CP. CP adalah standar hasil yang harus dicapai siswa di akhir jenjang pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP adalah rumusan spesifik mengenai apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu pertemuan atau rangkaian pertemuan. Sedangkan alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian atau susunan TP yang disusun secara kronologis dan sistematis untuk mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran yang diinginkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, seperti 1 semester atau 1 tahun ajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran dan model pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik spesifik yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Contoh dari metode pembelajaran adalah metode ceramah, demonstrasi, diskusi, dan role play. Kemudian, untuk model pembelajaran adalah kerangka atau pola pembelajaran yang lebih luas dan menyeluruh. Model biasanya lebih terstruktur dan seringkali menyertakan serangkaian langkah tertentu. Contoh dari model pembelajaran adalah PBL atau Problem Based Learning, PJBL atau Project Based Learning, Discovery Learning, dan Inquiry Learning. Yang keempat adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. 3 ranah utama dalam penyusunan capaian pembelajaran atau CP, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam pembelajaran PAI, contohnya adalah siswa menghafal rukun Islam, rukun iman, atau ayat-ayat pendek dalam Al-Quran. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif berhubungan dengan sikap, minat, nilai, perasaan, dan respon emosional siswa. Contoh ranah afektif dalam pembelajaran PAI adalah siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik atau keterampilan.
Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan motorik dan kemampuan fisik yang memerlukan koordinasi antara pikiran dan tubuh. Contohnya, siswa mampu berwudu dengan benar sesuai dengan urutan. 6 pembagian fase dalam penyusunan CP, yaitu fase A, B, C, D, E, dan F. Fase A terdiri dari kelas 1 dan 2 SD. Fase B terdiri dari kelas 3 dan 4 SD. Fase C terdiri dari kelas 5 dan 6 SD. Fase D terdiri dari kelas 7, 8, dan 9 SMP. Fase E terdiri dari kelas 10 SMA, sedangkan fase F terdiri dari kelas 11 dan 12 SMA. Terdapat 4 unsur dalam tujuan pembelajaran atau TP, yang biasa disebut unsur A, B, C, D. Yang pertama, A, audience, yang berarti siswa atau peserta didik yang menjadi target pembelajaran. 2, B, behavior, yaitu perilaku atau kemampuan yang harus ditunjukkan siswa setelah pembelajaran selesai, seringkali berupa tindakan atau hasil yang dapat diamati. 3, C atau conditioned, yaitu kondisi atau situasi di mana siswa menunjukkan kemampuan tersebut, misalnya menggunakan alat bantu atau tanpa bantuan. 4, D atau degree, yaitu tingkat keberhasilan atau kriteria pencapaian yang diharapkan. Salah satu contoh penyusunan tujuan pembelajaran sesuai dengan format ABCD adalah peserta didik mampu menyebutkan nilai sikap toleransi dalam moderasi beragama menggunakan bahan presentasi yang tersedia dengan benar. Jenis media pembelajaran PAI. Yang pertama adalah media visual. Media visual biasanya berbentuk gambar atau ilustrasi. Contohnya, poster tentang akhlak mulia atau infografis tentang kisah Nabi. Yang kedua adalah media audio. Media audio biasanya berbentuk suara. Contohnya dalam PAI adalah rekaman murotal, ceramah audio, atau podcast-podcast Islami. Yang ketiga adalah media audio visual. Media audio visual contohnya adalah video kisah Nabi atau animasi tentang cara-cara berwudu. Yang keempat adalah media digital dan interaktif, biasanya berbentuk aplikasi pendidikan Islam atau kuis atau e-learning. Contohnya adalah aplikasi hafalan Al-Quran atau game edukasi PAI interaktif. Bagaimana cara memilih metode dan media pembelajaran yang tepat? Yang pertama, harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, kenali karakteristik peserta didik melalui minat dan gaya belajar siswa, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga, kita harus memperhatikan alokasi waktu dan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, pastikan fasilitas atau sarana belajar tersedia dan mudah diakses. Jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan ketika proses pembelajaran bab atau kompetensi tertentu berlangsung, sedangkan asesmen sumatif dilakukan saat akhir pembelajaran bab atau kompetensi tertentu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.